9 jenis iblis paling berbahaya beserta tugas utamanya menurut agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada umumnya, kita pasti hanya mengenal satu iblis saja, tanpa pernah mengetahui nama atau jenis lain-lainnya. Padahal sebenarnya, iblis itu terdapat berbagai macam dengan peran tugasnya masing-masing yang berbeda. Bahkan bisa saja ada satu jenis iblis yang hanya berfokus ke satu keahlian saja. Misalnya, iblis yang ahli menggoda dan mengganggu kehusyukan salat. Nah, untuk penjelasan ini sudah disampaikan oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ada 9 jenis iblis yang mempunyai tugas utama dalam menggoda dan menjerumuskan manusia ke lembah kesesatan. Di antara lain ialah 1. Iblis syailatun. Jenis iblis yang satu ini bertugas untuk menyesatkan para pedagang di pasar supaya mau berdusta, berbohong atas nama Allah, mau mengurangi timbangan, menyulutkan kegaduhan dan keonaran antar para pedagang, mendorong mereka untuk melakukan kecurangan dan penyimpangan lainnya dalam jual beli dengan iming-iming cepat kaya. Segala bentuk godaan di atas itu tentu saja sangat bertentangan prinsip ekonomi syariah dan umat, berpotensi tumbuhnya mental binatang, jiwa egoisme, dan materialisme yang membabi buta. Kalau semua sifat ini sudah terlanjur tertanam dalam hati manusia, mereka pasti akan bersenang-senang dalam lumpur kemaksiatan dan kedurhakaan karena tergiur kenikmatan sesaat. Oleh karena itulah, ajaran Islam memberikan ancaman berat bagi siapa saja yang akan mengikuti sifat-sifat godaan iblis itu, sebagaimana dalam keterangan hadits yang pernah menyebutkan, diriwayatkan dari Abu Dzar, ia pernah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang yang dimana Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, tidak memberikan rahmat, tidak membersihkan dosa mereka, dan mereka juga akan mendapat siksaan yang amat pedih. Abu Dzar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal tersebut sampai 3 kali. Aku berkata, mereka akan menyesal dan merugi. Siapakah mereka itu, wahai Rasulullah? Lalu beliau bersabda, pertama, orang-orang yang menurunkan kainnya hingga menutupi kedua mata kakinya. Kedua, orang-orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Ketiga, dan orang-orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Hai Muslim, larangan berbuat curang dalam jual beli juga ikut disebutkan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran yang berbunyi, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka mengurangi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan? Qis Al-Mutaffifin ayat 1-6. Berikut itulah berbagai ancaman Allah SWT dan Rasulnya bagi orang-orang yang mengikuti godaan iblis syailatun. Untuk strategi iblis dalam menjerumuskan manusia diantaranya seperti menakut-nakuti kemiskinan dan kebangkrutan jika jujur dalam berdagang, selalu mengiming-imingi kekayaan, cepat berhasil, dan sukses jika berbuat curang. Bagi pedagang, siapa saja yang lemah imannya, pasti gampang sekali termakan bujuk rayu iblis syailatun ini. Hingga akhirnya, ia akan menjadi pengikut setianya. 2. Iblis wawatsin. Yang kedua, iblis satu ini bertugas untuk menggoda orang-orang yang beriman agar terus mengeluh, selalu menggerutu, tidak sabar, dan ilah setiap kali ditimpa suatu musibah atau cobaan dari Allah Ta'ala. Padahal, semua sikap tidak terpuji sangat ditentang sekali dalam agama dan mendapat ancaman siksa yang pedih sebagaimana kutipan hadits di bawah ini. Sesungguhnya wanita-wanita yang merintih lantaran menerima musibah ini akan dijadikan kelak di hari kiamat sebanyak 2 barisan dalam neraka jahanam, 1 barisan berada di sebelah kanan penduduk neraka dan 1 barisan lagi berada di sebelah kiri. Akhirnya, mereka menggonggong kepada penduduk ahli neraka, sebagaimana layaknya anjing-anjing yang menggonggong, tetap berani.
Tindakan orang yang meratapi suatu musibah dengan menggerutu sampai menjerit histeris dan merobek-robek pakaian merupakan perbuatan dilaknat dan cermin ketidakikhlasan atas takdir Allah. Misalnya, ia selalu menyalahkan Allah karena kenikmatan hilang dari dirinya, padahal semua apa yang berada di alam semesta ini sudah ditentukan olehnya. Oleh sebab itu, syariat Islam mengimbau untuk bersabar dan ikhlas setiap kali mendapat cobaan dan musibah dari Allah Ta'ala karena semua itu pasti ada hikmahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan ancaman bagi para pelaku atas perbuatan hina itu sebagaimana dalam hadis lain yang berbunyi, "Tidak termasuk umat kami yang sempurna orang yang menampari ketika menerima musibah, merobek-robek leher bajunya sendiri dan meratapi mayat, sebagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah." HR. Bukhari dan Muslim. 3. Iblis Akhwan. Selanjutnya, Iblis Akhwan bertugas untuk menjerumuskan anak muda, remaja, dan para pemimpin umat supaya selalu berbuat syalim, menjauhi hal-hal yang berbau ma'ruf, menanamkan kesenangan duniawi karena nikmatnya berbuat munkar dan maksiat. Cara Iblis Akhwan untuk melaksanakan tugas ini begitu bermacam-macam jalannya yang jelas. Iblis ini berupaya mengemas segala bentuk kemaksiatan dengan terkesan baik, supaya berhasil menarik simpati para anak muda dan remaja yang beriman untuk mau melakukannya. Dengan demikian, anak-anak muda dan remaja akan mudah termakan bujuk rayunya untuk dijebloskan ke lembah kemaksiatan dan jauh dari tuntunan agama. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 63 yang artinya, "Tetapi setan iblis menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka yang buruk, maka setan menjadi pemimpin mereka di hari itu dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Selain itu, ia juga berusaha menyesatkan para pemimpin dan pejabat umat dengan menjerumuskan mereka agar mau berbuat syalim seperti merampas hak rakyat, korupsi, bertindak sewenang-wenang, manipulasi, dan lain-lain." 4. Iblis Hafaf. Selanjutnya, iblis yang satu ini berperan sebagai dalang utama yang menyesatkan umat manusia supaya gemar meminum khamr. Sebab jika dia sudah mabuk, iblis ini mampu menggiring mereka ibarat dicocok hidung kerbau ke lembah dosa yang lebih besar lagi seperti berzina, pembunuhan, berbuat syalim, mencuri, dan sebagainya. Orang yang biasanya mabuk itu tidak bisa mengendalikan otaknya, lantas dengan keadaan itu jiwa dan akalnya berhasil dikuasai oleh iblis. Pelan-pelan, ia mudah sekali dibimbing untuk melakukan segala kemaksiatan di luar kesadaran mereka. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Tis Al-Maidah ayat 90. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Jauhilah khamr, sesungguhnya khamr itu adalah sumber segala kejahatan kemaksiatan." Di dalam hadits lain yang bersumber dari Anas bin Malik Qira'ah dikatakan sebagai berikut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknati 10 orang karena khamr, yaitu 1. Orang yang memeras bahan khamr, 2. Orang yang minta diperaskan bahan khamr untuk diminumkan kepada orang lain, 3. Orang yang minum khamr, 4. Orang yang membawa khamr, 5. Orang yang dituju untuk dibawakan khamr kepadanya, 6. Orang yang menuangkan khamr ke gelas atau lainnya, 7. Orang yang menjual khamr, 8. Orang yang memakan harta hasil penjualan khamr, 9. Orang yang membeli khamr, 10. Orang yang dibelikan khamr. HR At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kelima, Iblis Wamurah. Iblis Wamurah ini bertugas untuk menyesatkan dan menjerumuskan para penyanyi atau biduan atau biduanita supaya bersenandung lagu-lagu yang mengandung syair kebebasan tanpa etika, penuh kemaksiatan, berbau kemungkaran, dan dibumbui penampilan seronok serta mengundang hawa nafsu. Dengan demikian, orang-orang yang menyanyikan dan mendengarkannya dengan mudahnya digiring oleh iblis tersebut
untuk terjun ke jurang kesesatan yang berlumuran dosa. Lihat saja, banyak sekali kita menyaksikan para artis penyanyi yang diidolakan bertingkah laku buruk, senang berbuat maksiat terang-terangan, dan bergaul bebas. Keenam, iblis lakwas. Iblis lakwas bertugas untuk menyesatkan manusia supaya tetap dalam kekafiran, kemusyrikan, dan terus menyembah berhala atau sesembahan selain Allah. Begitu banyak manusia yang disesatkan oleh iblis yang satu ini. Bahkan diceritakan dia pernah menjelma dirinya sebagai ulama atau syekh agar pelan-pelan bisa menjebak mangsanya untuk keluar dari tuntunan Islam dan menuju kemurtadan. Orang-orang yang menyembah sesuatu selain Allah, apalagi yang menjadikan iblis sebagai pelindungnya, maka sebenarnya dia tidak sadar telah disesatkan oleh iblis lakwas menuju lembah kekufuran sebagaimana tertera pada surat Al-A'raf ayat 30 yang artinya, sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan pelindung mereka selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Ketujuh, iblis awar. Iblis awar bertugas untuk mendorong dan menggoda manusia baik laki-laki dan wanita untuk melakukan perbuatan zina atau sejenisnya. Iblis yang satu ini berusaha menjadikan pandangan mata sebagai alat jitu yang paling ampuh untuk menjerumuskan nafsu laki-laki dan wanita untuk berbuat zina. Mujahid berkata, ketika wanita itu menghadap, maka iblis duduk di kepalanya untuk menghiasi wajah wanita tersebut agar tampak menarik bagi orang yang melihatnya, dan jika wanita itu berpaling ke belakang, maka iblis duduk di pantatnya untuk menghiasi pantat tersebut agar tampak menarik bagi orang yang melihatnya. Apa yang dikatakan oleh Mujahid di atas itu memang benar, sebab umumnya lelaki bila melihat wanita ketika berhadapan, maka yang pertama kali diperhatikan adalah wajahnya, sedangkan ketika melihat wanita yang berjalan di depannya, maka yang pertama kali diperhatikan adalah pantatnya karena itu memang tempatnya iblis. Kedelapan, iblis al-wasnan. Iblis wasnan punya pekerjaan utama, yaitu suka mengencingi mata manusia supaya mereka malas bangun tidur untuk mendirikan ibadah malam atau sholat subuh. Dengan hal ini, para hamba Allah akan sibuk mementingkan tidurnya daripada bermunajat kepada Allah, dan terus sibuk melanjutkan aktivitas duniawiyah di siang hari tanpa sisa kesempatan beribadah di waktu luang. Kalau hal ini sudah menjadi kebiasaan seorang hamba, maka akan mempermudah iblis menjauhkan dia dari kegiatan agama. Lama-kelamaan dirinya akan bisa meninggalkan aktivitas ibadah. Kalau sudah begini, iblis tinggal menggiring dia untuk dijerumuskan ke dalam jurang kemaksiatan dan kekufuran. Al-Quran sudah memperingatkan dengan tegas kepada umat Islam supaya jangan pernah sekali-kali mengikuti langkah iblis karena suka menyesatkan dan menjauhkan orang untuk tidak mau beribadah kepada Allah Ta'ala, sebagaimana tertera ayat di bawah ini yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Qis. Al-An ayat 142. Kesembilan, iblis dasim. Iblis dasim punya pekerjaan utamanya sebagai pendorong dan pemicu pertengkaran pasangan suami istri. Jika ada perbuatan yang menyeleweng berselingkuh di antara salah satunya, pasti akan mendorong terjadinya rumah tangga yang tidak harmonis, berantakan, jauh dari kebahagiaan dan keberkahan sehingga akhirnya menimbulkan perceraian, dan itulah target yang diinginkan oleh iblis dasim. Jika terjadi sebuah perceraian, lantas lebih mudah sekali bagi iblis supaya dapat menjerumuskan orang itu untuk berbuat maksiat kepada orang yang bukan muhrimnya, seperti zina dan sebagainya. Karena tujuan pernikahan adalah untuk menundukkan pandangan mata, menyalurkan kebutuhan biologi dengan halal, memperoleh keturunan, dan di samping itu semua bisa menunaikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sebaliknya, orang yang tidak menikah bisa mendorong banyaknya bahaya atau mudharat, dan keadaan inilah yang ditunggu-tunggu iblis dasim supaya dapat menjerumuskan umat manusia ke dosa-dosa lainnya. Teringat, ada sebuah hadits yang meriwayatkan mengenai iblis yang memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada bala tentaranya yang berhasil menghancurkan rumah tangga atau pasangan suami istri bercerai, sebagaimana di bawah ini. Jabir bin Abdullah meriwayatkan, dia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian dia mengirim pasukannya. Pasukan yang posisinya berada paling dekat bertugas paling berat untuk menyebarkan fitnah. Salah satu dari mereka datang, lalu berkata, aku telah melakukan ini dan itu.
Iblis berkata, engkau belum melakukan apapun. Rasulullah melanjutkan, salah seorang dari mereka datang, lalu berkata, aku tidak meninggalkannya sebelum aku berhasil menceraikan si Fulan dari istrinya. Iblis menghampirinya dan berkata, engkau yang terbaik. Hai ya, Muslim, lihatlah. Tentunya para iblis memang sangat kegirangan sekali jika terjadi sebuah perceraian, padahal hal ini adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, iblis sangat membenci terhadap keluarga yang rukun, damai dan sejahtera sebab kondisi keluarga seperti ini akan mendapat limpahan rahmat dan berkah dari Allah Ta'ala. Itulah nama-nama iblis yang dikatakan oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab yang bertugas menyesatkan manusia untuk dijerumuskan ke dalam kefasikan, kemaksiatan, kemusyrikan dan kekufuran yang nanti akan menjadi temannya di dalam neraka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton Al Kanal.